Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang sering bertanya kepada saya, Pak Dede, apa sih MLM itu? Saya udah trauma dengan MLM. Saya udah bertahun-tahun tapi nggak sukses. Saya udah bergabung beberapa MLM tapi gagal. Jadi saya kalau ditawari bisnis MLM itu rasanya gimana gitu ya, enak gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, memang wajar hal tersebut dan manusiawi karena saya juga mengalami hal yang sama. Namun jika kita mengartikan MLM secara sederhana, MLM itu adalah multi level marketing, artinya pemasaran secara berjenjang. Nah, secara umum bisa dikatakan atau dalam arti lain, MLM itu bisa berarti bisnis jaringan atau memasarkan dengan menggunakan banyak orang, atau lebih dikenal juga dengan struktur organisasi. Jadi kalau kita gambarkan MLM itu dari mulai misalkan atas sampai bawah itu seperti struktur organisasi. Misalkan di pemerintahan kita tidak memungkiri bahwa ada namanya struktur organisasi ya, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat bawah. Di sekolah juga ada ya. Di berbagai organisasi jelas ada struktur organisasinya. Nah, jika kita anti MLM, artinya kita mengingkari juga pada diri sendiri. Karena setiap produk dan setiap kehidupan kita itu masuk dalam struktur organisasi. Jadi kalau kita tidak bisa hindari. Sebagai contoh misalkan kita membeli suatu produk A di warung, itu asalnya dari pusat sampai ke daerah, jika kita gambarkan itu ada struktur organisasinya. Jadi kita nggak mungkin ya terhindar daripada MLM secara artian umum. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau misalkan kita berbicara MLM itu bisa diartikan banyak juga itu ya. Setiap produk, setiap kehidupan itu kita mau tidak mau terlibat di dalam namanya MLM atau struktur organisasi. Nah, masalahnya adalah bagaimana bisnis MLM yang baik. Bagaimana bisnis MLM yang bisa menjadikan diri kita nyaman. Ya. Nah, kalau misalkan kita sudah menemukan passionnya atau kenyamanan di dalam bisnis tersebut, insya Allah apa yang tadi kita rasakan trauma, apa yang tadi kita rasakan kesulitan, itu akan hilang dengan sendirinya. Dan justru kita akan lebih enjoy, nyaman. Ya. Makanya di sini ada beberapa kriteria yang mungkin bisa menjadikan alat ukur ya untuk bagaimana kita mengikuti suatu bisnis MLM. Misalkan yang pertama adalah apakah perusahaannya dari luar negeri atau dari dalam negeri. Nah, kenapa hal ini penting? Karena kalau misalkan produk dari luar negeri jelas akan terpengaruh dengan harga dolar ya. Ketika harga dolar naik itu biasanya harga produk juga akan naik. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, apakah harga produknya terjangkau atau tidak oleh masyarakat secara umum. Ya, kalau misalkan suatu produk terlalu mahal harganya, jelas itu nanti pembelinya terbatas. Yang berikutnya adalah apakah produknya dibutuhkan oleh semua kalangan usia, dari mulai ibu hamil, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Kalau misalkan hanya tertentu saja, itu jelas juga akan terbatas pemasarannya. Nah, yang berikutnya adalah apakah jenis produknya banyak atau cuma satu atau dua produk. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau misalkan terbatas produknya, ketika produk ini nggak laku, kita nggak ada alternatif lain. Ya, hanya bertumpu pada produk satu itu. Tapi kalau misalkan produknya banyak, nah ya ada beberapa jenis ya dan juga itemnya banyak. Nah, kita enak tinggal memilih. Kalau produk A nggak laku, bisa produk B dan lain-lain.
Nah, yang terpenting adalah carilah bisnis yang halal. Itu yang pentingnya, halal, milik muslim dan asli Indonesia. Nah, itu yang saya bisa sampaikan, share atau misalkan pengalaman pribadi saya ya yang berkecimpung di beberapa MLM, dan saya menemukan kenyamanan ya di bisnis yang saat ini. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.